Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi dan selamat datang bagi teman-teman yang pemula yang bergabung ataupun baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yang kebanyakan keseharian saya membahas tentang berjualan atau berdagang ya, roti goreng dan cakwe ataupun bolang-baling tersebut. Nah teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru yang ataupun yang masih penasaran ya, yang baru pertama kali masuk ke channel saya dan berharap punya usaha kan seperti itu. Dan saya sendiri akan sedikit menceritakan ya teman-teman. Saya itu membuat channel ini di tahun 2021, artinya sudah berjalan 2 tahun lebih teman-teman ya. Ketika saya itu masih dagang di Samarinda. Jadi ini hanya spontanitas saja dan sampai saat ini masih tetap sebagian besar membahas tentang bagaimana seharian saya berjualan seperti itu. Dan secara gamblang saja saya menyebutkan teman-teman ya, ketika teman-teman ingin usaha itu kan harus dipikir ulang gitu kan, mantapnya usaha yang mana. Jadi kan pilihan-pilihan teman-teman itu yang usaha itu kedepannya dan progresnya itu kan seperti apa. Jangan sekali lihat karena apa ya, terpancing karena ramainya orang berjualan seperti itu dan akhirnya salah langkah kan seperti, karena ketika kita melangkah itu kan adalah pilihan teman-teman, apalagi dunia saat ini ya teman, banyak pilihan yang harus kita cermati dan harus kita teliti gitu kan, mana yang lebih baik di antara teman-teman semua. Karena tidak dipungkiri ya teman-teman semua, saya juga dulunya itu kan berharap suatu pekerjaan yang mapan, suatu perjalanan hidup yang mapan, tapi kan kenyataan dan realistisnya kehidupan itu tidak bisa kita otak-atik ya, itu adalah alur sendiri. Nah, saya sendiri ya teman-teman, ketika dagang ini sebenarnya sudah lama sekali gitu kan, semenjak saya waktu di Jogja teman-teman, waktu sekitar tahun 2009. Status saya pada saat itu masih mahasiswa teman-teman ya, jadi ya pinginnya dulu usaha itu kan hanya sampingan gitu kan, hanya sampingan bisa meluluskan kuliah. Dan kenyataan kan tidak seperti itu teman-teman. Setelah saya bisa usaha ini dan sampai hari ini, artinya sudah lebih dari 10 tahun ya teman-teman, itu masih tetap bergelut di jualan dading atau bolang-baling ya kalau di daerah Jogja sekitarnya itu sampai hari ini. Bahkan sempat beberapa kali meninggalkan teman-teman, akhirnya balik lagi ke usaha, karena kita kadang melihat orang lain itu lebih enak, usaha orang lain lebih bagus, lebih prospek. Ternyata setelah kita coba itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, makanya di sini teman-teman ketika akan usaha, terutama usaha untuk bolang-baling ini dan cakwe, tentunya teman-teman harus riset dulu, survei secara pribadi bagaimana sih peluangnya ke depan. Dan saya bisa membayangkan teman-teman, saya ikut di awal-awal dulu waktu usaha ini di tahun 2008-2009 ketika saya masih kuliah. Disitulah saya ikut orang dulu, artinya ikut membantu orang dulu hingga sampai sekarang itu kan bisa membacanya, artinya progresnya itu kan masih terbuka. Dan bahkan di antara keluarga saya juga hidup dari jualan seperti ini gitu teman-teman. Dan ini menjadi suatu referensi buat teman-teman semua ketika akan melangkah. Dan berapa yang harus teman-teman ketahui, keuntungan itu yang tidak dipungkiri ya teman, karena kita usaha itu intinya kita mendapatkan profit, dan bagaimana profit itu ke depan akan lebih bagus atau tidak. Nah, saya jujur membukanya saja teman-teman ya, memang sekarang itu ketika kita usaha seperti ini dibenturkan dengan harga bahan-bahan pokok yang begitu mahal, tidak seperti waktu dulu ya teman-teman. Artinya sembanding harganya itu memang jauh sekali ya. Contohnya teman-teman ya, pada saat ini tepung terigu yang saya menggunakan cakra kembar teman-teman ya, pada saat ini harganya di atas 200-an, 230 sekian gitu kan. Nah, pada saat saya usaha-usaha pertama itu hanya kisaran harga 130-140, itu di 10 tahun yang lalu. Dan berapa sih penjualannya kan seperti itu. Nah, kalau dulu teman-teman ya, pada saat 10 tahun yang lalu itu kita masih jualnya per piece atau per potong itu masih 600 ya, sampai lama itu kan 600-an. Kemudian saat ini ya kita memang sudah di atas 1000 untuk daerah-daerah tertentu. Tapi kalau di tempat teman-teman ada sebagian gitu kan, di daerah pulau-pulau Jawa itu masih harga 500 pun yang ada, cuma memang potongannya agak kecil-kecil. Nah, tapi kita membicarakannya kan bukan hanya soal rupiahnya teman-teman ya, tapi bagaimana keberlanjutan usaha ini, akankah kita itu bisa bertahan. Jadi saya menceritakan di sini teman ya, beberapa prospek gitu kan, dan beberapa
keunggulan ya, keunggulan kalau teman-teman tuh bisa mendalami usaha seperti ini. Yang pertama adalah ketika teman-teman usaha seperti ini bisa matang-matang belajar, itu dari daya saing teman-teman. Artinya orang itu tidak mudah untuk membuka usaha seperti ini. Belajar berkali-kali pun kadang-kadang gagal kalau tidak memang dari hati kecil sendiri ya teman. Itu yang pertama. Yang kedua, secara pemasarannya, terutama kalau daerah-daerah Pulau Jawa, teman-teman tahu ya, mungkin daerah Jawa Tengah, Jawa Timur yang paling penggemarnya itu sangat banyak sekali gitu kan. Jadi hampir setiap jalan, setiap jalan yang prospek buat usaha pasti bisa ketemu, entah itu ada satu outlet dan seperti itu. Bahkan saya sendiri yang awal cikal bakal saya itu merintis usaha itu adalah di Jogja. Jogja itu sekarang udah penuh ya, artinya penuh dari setiap jalur yang prospek untuk buat dagang gitu kan, itu pasti ada ya, tidak lain adalah teman-teman saya sendiri gitu, seperti itu, karena saya juga masih sering ke sana ya teman. Nah yang berikutnya adalah secara profit ya teman-teman, secara profit, secara ataupun secara keuntungan kita itu tidak kalah menarik sih dibanding dengan usaha-usaha lain, karena saya dulu teman-teman ya, ini hanya sebuah referensi perbandingan gitu kan. Awalnya sewaktu saya mau merintis usaha ini gitu kan, memang tidak begitu mulus ya, dan akhirnya saya usaha lain yaitu di pecel lele. Dulu tuh lama sekali saya di usaha pecel lele 2018 17 2018 saya tutup dari 2009 ya saat itu. Dan saya merasakan ya teman, ini perbandingan saja gitu kan, memang kalau di pecel lele pada saat itu memang keterima sekali karena di Jogja dulu kan adalah lingkungan mahasiswa ya, termasuk saya sendiri, jadi konsumtif sekali. Nah, cuma di ekstra tenaga gitu teman-teman, ekstra tenaga itu kalau warung-warung makan seperti itu ya, termasuk lesehan pecel lele itu kan kita harus extra time ya, seperti itu, kerjaannya memang sangat banyak. Yang kedua, secara keuntungan kita itu tidak kalah. Kalau pecel lele dulu ya memang keuntungan kita baru mungkin di kisaran 40%, nggak sampai 50%, karena kalau di Jogja kan apa-apa masih murah ya teman-teman, berbeda dengan daerah-daerah luar seperti itu. Nah yang kalau di ini sendiri teman-teman ya, di Bolang-Baling dan Cakur itu saya merasakan teman-teman. Contohnya saya sekarang saja gitu, jadi sekarang itu memang omset tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi omset ya standar, karena di sini juga saya baru merintis 5 bulan ya teman-teman, baru 5 bulan. Jadi memang dari nol, balik lagi dari nol. Sebelumnya saya di Kalimantan. Di sini sekarang itu omset sekitar 500-600 ribu kan, seperti itu. Nah kalau kita bisa mengambil 50% dari keuntungan, nah dikalikan sekian, kemudian kita ya kalkulasi lah dari pengeluaran kotor kita, jadi penghasilan kita itu berapa. Nah kalau di warung makan mungkin bisa segitu, cuma di tenaga dan waktu itu juga memang tidak bisa kita manage. Kalau seperti ini teman-teman ya, memilih teman-teman umpamanya mau usaha pagi seperti saya sini kan, jadi usaha pagi, subuh kita bangun, siang kita sudah pulang, waktunya longgar. Bahkan saya sendiri aktivitas saya itu sekarang mungkin jualan dengan konten kan, itu mungkin 50-50 ya, karena penghasilan saya juga tidak terlalu mengandalkan di jualan dan tidak juga mengandalkan terlalu di konten kreator ya, karena konten saya kalau di YouTube ini kan hanya sekedar untuk konsisten tentang usaha ini teman. Jadi saya tidak akan mematikan tentang usaha ini selama saya masih dagang teman ya. Jadi di akun saya di YouTube gitu seperti itu tak bahas ini, cuma di akun lain seperti di Facebook dan lain-lain saya mulai membahas tentang hal lain. Nah jadi kan di sini mungkin tidak sinkron sih antara Facebook dan YouTube, tapi ini karena saya harus mensiasati, karena kalau di YouTube sendiri terus terang teman-teman ya, secara penghasilan saya membuat konten original gitu seperti ini gitu kan, itu penghasilan sangat kecil dan tidak mungkin ya. Tapi karena ini mungkin sudah menjadi komitmen saya dari awal ketika saya membuat konten, ya harus sampai sekarang ya sebagian besar tentang pembahasan ini. Nah yang dari Facebook inilah yang mungkin bisa menutupi operasional yang lain seperti itu. Nah di samping usaha ini menjadi rutinitas harian dan pendapatan harian teman-teman. Jadi di setiap harian itu ada pemasukan dan setiap bulannya pun masih ada tambahan kan, seperti itu. Jadi bagi teman-teman ya saya mohon maaf gitu kan, kalau tidak sedetail-detail yang tahun-tahun lalu menjelaskan, kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin tidak bisa saya jawab satu persatu lagi gitu kan, karena mungkin kesibukan dan pemikiran ya teman. Tapi setidaknya saya sudah memberikan ya teman banyak video-video yang bisa di scroll teman-teman, pilih yang
kira-kira bisa bermanfaat seperti itu. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin masih bisa saya jawab melalui video ataupun secara tatap gini seperti ini teman-teman ya, jadi supaya lebih gamblang lagi. Dan kalau untuk berikutnya ya mungkin saya hanya mengikuti alur saja teman-teman. Jadi buat teman-teman pemula itu tadi yang bisa saya terapkan di YouTube ini teman-teman. Setidaknya ini kan gambaran-gambaran ketika teman-teman akan melangkah usaha kedepannya. Yang penting teman-teman ya, untuk ibu pemula yang penting berani ya, berani mengambil resiko gitu kan. Jadi jangan dulu takut bayangan oh saya tidak bisa membuat adonan. Saya juga seperti itu dulunya, ketika melangkah usaha itu belum 100% bisa, bahkan saya juga harus cari orang gitu kan untuk mendampingi, dan gagal juga teman-teman, awal-awal gagal, dan berikutnya baru bisa untuk beranjak ke seperti. Yang penting kita punya keberanian dulu. Nah, bagi teman-teman yang sudah lama mengikuti channel saya, ya terima kasih yang selalu menyupport ya. Dan mungkin ada beberapa teman-teman juga yang sudah bisa usaha dari channel saya ini gitu kan. Dan semoga tetap lancar ya teman-teman. Dan baik, jadi itu teman-teman ya, sedikit prakata dari saya tentang saat ini ya teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru bergabung ya dimaklumi ya teman-teman, dengan keadaan kita seperti ini, saya pun dengan kesibukan seperti ini, tapi setidaknya kita di sini saling berbagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan saran dan motivasi apapun itu komentarnya, yang penting sama-sama membangun. Oke, terima kasih teman-teman ya, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.